Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk kepercayaan yang boleh Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang memelihara kami dengan kasih setia dan rahmat. Allah yang masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami di dalam Kronos dan Kairos. Di dalam kedua itu kami terus mengalami pertolongan dan anugerah, kemurahan daripada Engkau. Syukur kepada Allah. Dan hari ini kami kembali berserah, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dengan kami mengandalkan firman Tuhan, kami rindu kehidupan kami terus ada di dalam jalan kebenaran. Terutama bagaimana kami seharusnya menyongsong dan menghayati hari Sabat, sebagaimana juga Engkau teladankan di dalam firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang kedua ayat 1-4. Beginilah firman-Nya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita telah mengerti dan memahami apa artinya Sabat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita umatnya. Bahwa Sabat adalah berhenti. Namun kita perlu lebih memahami lebih dalam. Pada hari ini kita akan mengerti dan memahami bahwa Sabat adalah istirahat. Ketika kita berhenti, Bapak Ibu Saudara, Sabat meminta kita untuk beristirahat. Allah beristirahat setelah bekerja selama 6 hari. Dan kita harus melakukan hal yang sama setiap minggu. Apa yang harus kita lakukan untuk menggantikan semua kegiatan yang biasa kita lakukan ketika kita berhenti selama Sabat? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu apapun yang menyenangkan dan menyegarkan bagi kita. Misalkan saya memberikan contoh kehidupan saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan. Di hari Sabat, yaitu hari Minggu, yang kita mengerti sebagai hari Minggu itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja sebagai pegawai, yang rutin hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu bekerja, maka hari Minggunya adalah istirahat Sabat bagi Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan saya atau hamba-hamba Tuhan atau Bapak Ibu majelis di gereja kita, yang justru hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari yang sibuk? Itulah sebabnya saya mengambil Sabat bukan pada hari Minggu, Bapak Ibu, melainkan hari-hari lain. Misalkan saya sering memilih pada hari Senin. Hari Senin itu adalah hari istirahat bagi saya. Sebab itu supaya saya bisa menikmati dengan sungguh, bisa segar kembali, menyegarkan diri pada hari Senin, maka pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang harus saya selesaikan di hari Senin itu sudah saya selesaikan terlebih dahulu pada hari sebelumnya, di minggu sebelumnya. Misalkan di hari Kamisnya atau Jumatnya atau Sabtunya begitu. Atau bahkan di hari Minggunya, Minggu sore sampai malam ketika saya tidak ada tugas pelayanan. Saya selesaikan supaya hari Senin saya bisa mengambil waktu Sabat saya, waktu bagi saya untuk beristirahat.
Bahkan beberapa kali ketika saya melakukan membersihkan rumah, menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya, merapikan dapur, itu saya lakukan pada minggu malam supaya sungguh esok harinya, hari Senin, saya bisa beristirahat. Dan kalau kita bertanya di tengah hiruk pikuk dan tuntutan dunia di zaman ini, saudara, mungkin kita juga sebenarnya bertanya, kita harus istirahat dari apa sih begitu? Karena kita begitu penat dengan banyak hal. Terutama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah istirahat dari pekerjaan. Tapi ada kemungkinan lain, ada hal-hal lain yang mungkin kita juga harus beristirahat dari hal itu. Selain dari pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus istirahat dari hal-hal lain, kegiatan lain yang menimbulkan kelelahan fisik bagi kita. Kita perlu beristirahat satu hari, kita tidak terburu-buru. Kita harus bisa beristirahat satu hari itu tidak mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Kita perlu satu hari berhenti, beristirahat dari berkompetisi, Kita perlu satu hari istirahat dari rasa khawatir. Kita perlu satu hari berhenti, beristirahat untuk tidak membuat keputusan apapun. Bahkan kita perlu satu hari berhenti mengerjakan hal-hal kecil. Ada kalanya kita perlu berhenti satu hari tidak berbicara sama sekali. Dan opsi yang terakhir, kita bisa mengambil satu hari tanpa menggunakan teknologi. Laptop kita, handphone kita, dan berbagai mesin yang kita gunakan di dalam kegiatan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba praktekkan ini di dalam kehidupan kita. Ini adalah pola kerja Allah, dan Allah menetapkan itu untuk kita berhenti. Sehingga kalau Allah saja berhenti pada hari yang ke-7, tetapi sementara kita terus-menerus mengikuti sistem dunia, maka kita sedang ada dalam kondisi yang tidak sehat secara spiritual. Ketika kita berhenti dan beristirahat, kita sedang menghormati kemanusiaan dan gambaran Allah di dalam kehidupan kita, Saudara, di dalam diri kita. Kita bukanlah makhluk yang bisa terus bekerja tanpa henti. Tapi seringkali sayangnya setelah mengalami sakit fisik, mungkin kanker, mungkin serangan jantung, atau mungkin sekadar flu atau depresi berat, barulah kita mau beristirahat. Saya pun terus belajar dengan hal ini untuk memiliki pola hidup yang seimbang antara pelayanan, panggilan, dan juga istirahat. Sehingga Bapak Saudara, kita akan menemukan satu pengertian bahwa Sabat yang mungkin selama ini kita sulit untuk mengerjakannya, untuk mengakuinya, untuk mempraktekannya dengan cara yang benar. Sebenarnya Sabat itu sedang menjaga kita, Bapak Ibu Saudara. Menjaga kita di dalam kewarasan kita, menjaga kita dalam kesehatan kita, menjaga kita dalam relasi kita dengan Tuhan, spiritual kita, iman kita, pengharapan kita. Mari kita beristirahat, songsong hari esok dengan beristirahat. Mari berdoa. Ya Allah, ampuni kami ketika kami terus disibukkan dengan berbagai tuntutan dan sistem dunia yang mengarahkan kami terus pada hal-hal yang bahkan mengalihkan perhatian kami daripada Engkau. Tuntutan-tuntutan pekerjaan, tuntutan-tuntutan bahkan pelayanan mengalihkan kami pada satu relasi yang berkualitas, intim bersama dengan Tuhan.
hal-hal yang kami miliki ya Tuhan mengalihkan kami. Kekhawatiran-kekhawatiran kami mengalihkan kami, pandangan kami daripada Tuhan. Bahkan hal-hal kecil yang harus kami kerjakan mengalihkan juga. Pada minggu ini kami rindu ya Tuhan, esok hari kami songsong sahabat Tuhan dengan pemahaman ini, bahwa kami beristirahat, mengambil langkah-langkah tertentu untuk kami bisa menikmati Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan dengan lebih intim. Sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati kami, membawa sukacita dan menyegarkan bagi kami. Ajar kami Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang nyata, yang real, sebagai bagian dari perjalanan spiritual kami, peziarahan kami bersama dengan Tuhan, sehingga kami tidak terlanjur merusak hidup kami sendiri dengan berbagai hal-hal yang mengalihkan itu. Namun kami boleh belajar menghargai diri kami sendiri dan menghargai sahabat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, dan selamat menyongsong hari Sabat esok. Dan jangan lupa untuk beristirahat. Tuhan memberkati.